Hai adik-adik pelajar dan mahasiswa di mana saja berada. Kali ini saya akan memberikan tips mengingat pelajaran atau mata kuliah. Oke, tetapi sebelum kita lanjut ke video ini, silakan adik-adik semua untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kemana-mana. Oke, baik. Tips yang pertama, kita selalu berdoa ketika akan mengawali dan juga mengakhiri kegiatan belajar kita. Yang kedua, kita memperhatikan dengan baik ketika guru atau dosen itu sedang menjelaskan materi kepada kita. Jadi kita tidak bercerita sendiri dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita membuat catatan-catatan dengan menggunakan simbol terkait dengan materi yang dijelaskan. Misalnya adik-adik, ketika guru atau dosen menjelaskan tentang keberhasilan, kesejahteraan, yang saya lakukan, saya membuat simbol dengan mata uang. Kita bisa menulisnya dengan misalnya rupiah, atau kita menggunakan lambang dolar. Juga ketika suatu perjuangan atau pengorbanan, karena saya orang Katolik, saya menggunakan simbol itu salib sebagai tanda perjuangan atau pengorbanan. Nah, adik-adik yang di luar kepercayaan Katolik, silakan memilih simbol yang tepat sesuai dengan iman kepercayaan adik-adik. Kemudian yang keempat, nah, tentu pernah mendengar juga kan tentang jembatan keledai. Persis. Di situ juga saya melakukannya. Saya membuat jembatan keledai untuk menghafal materi-materi sehingga kita bisa ingat. Lalu yang kelima, pada hari itu juga sepulang dari sekolah atau kampus, saya mengulang kembali materi yang sudah saya terima supaya sungguh masuk ke memori jangka panjang kita, supaya kita tidak mudah lupa. Kemudian yang keenam, pada malam hari, kita membaca materi yang akan kita pelajari esok harinya dan juga membuat catatan yang ingin kita tanyakan kepada guru atau dosen, hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Ketujuh, kita bersikap murah hati, adik-adik. Mengapa kita perlu bersikap murah hati? Biasanya ada kan teman-teman kita yang tanya, tadi kamu sudah paham belum? Nah, kalau kita sudah paham, katakan saya sudah paham. Kemudian teman kita minta supaya kita menjelaskan. Berikan penjelasan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh sehingga materi itu menjadi milik kita. Kita tidak usah kemudian takut, nanti teman saya lebih pintar. Tidak, adik-adik. Ketika kita menjelaskan dengan baik dan benar, justru kita itu memperoleh banyak. Ya. Ketika kita memberi, kita tidak akan kehilangan, adik-adik. Justru kita akan berkelimpahan. Lalu yang ke-8, saya biasanya juga berpuasa. Sejak SD, almarhum bapak saya mengajari saya untuk berpuasa Senin Kamis, bahkan juga puasa mutih, dan itu memang membuat saya dan membantu saya untuk bisa mengingat pelajaran dengan baik. Kemudian yang ke-9, kita mempersembahkan proses belajar kita kepada Tuhan. Jika nilai kita itu sudah
yang terbaik, kita bersyukur. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau ternyata nilai kita belum maksimal, adik-adik, kita nggak usah bersedih, ya. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin belajar rendah hati dan semakin mengandalkan Tuhan. Karena apa? Yang memiliki pikiran kita adalah Tuhan. Dan yang terakhir, bawa selalu dalam doa, ya, persembahkan, biarlah Tuhan yang membimbing akal budi kita, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita ingat dengan baik, dan ketika ujian kita dapat mengerjakan soal-soal ujian dan dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Lalu yang terpenting, semua itu demi kemuliaan Tuhan. Oke, selamat mencoba.